Kok kamu bisa sih dapat info kajian terus? Ini loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirimin deh info kajian setiap harinya. Gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget, Kak. Tapi nggak cuma kajian aja. Kadang ada juga suka video pendek, terus ada nasihat-nasihat. Pokoknya banyak banget deh. Masya Allah, ih menarik banget. Ini ada influencer-influencer juga Ustadznya, Masya Allah. Ih, menarik banget, aku langsung follow ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neno Warisman, sahabat Fillah. Saya sangat menyukai dan mendorong teman-teman untuk hadir di setiap majelis dimanapun saja. Tapi kalau di Bogor, kalau teman-teman tidak punya waktu, jangan lupa bahwa memang ada Kalam TV. Kalam TV selalu menemani kajian-kajian di banyak majelis dan tentu saja selalu membersamai para pemateri seperti yang dilakukan oleh para ustadz, para ulama, ustazah yang membimbing umat untuk terus memperbaiki akhlak, ilmu. Saya kepengen bilang satu hal supaya Kalam TV terus menggagas, punya inovasi yang baik, ini bisa long last ya, bisa berjalan terus ya. Perlu kita semuanya. Caranya nggak susah kok, gampang sekali. Coba di akhir tayangan ada scan dan ada kirisnya di scan. Nah dari situlah nanti tayangan-tayangan sebagaimana saya juga hadir di Kalam TV ini bisa berlanjut, dan tentu saja itu semuanya akan membuat agama kita yang kita cintai ini juga akan terus muhyiddina, kita hidup-hidupkan bersama-sama. Tentu balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kalam TV harus kita sayangi. Jangan lupa sekali lagi di akhir tayangan selalu ada kiris yang bisa di-scan. Sederhana sekali untuk menunjang peradaban Islam ke hari depan. Semoga Islam memenangkan pertaruhan dan peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Masya Allah, para pemirsa Kalam TV dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara Syiarkan Ramadanmu di Kalam TV. Yang kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengelolaan keuangan keluarga secara syariah bersama pakar ekonomi syariah secara langsung, yaitu Profesor Dr. Moniati Muhlisin yang kita kenal dengan Madam Ani. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Madam sudah kembali hadir di kesempatan kali ini. Dan tentunya kita akan jauh lebih memahami atau belajar tentang bagaimana menyikapi atau mengelola keuangan secara syariah ya. Kali ini insya Allah kita akan belajar tentang utang. Nah, aduh, serem, dengarnya aja serem ya. Aduh, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini akses secara digital sangat mudah terkait dengan utang ini, dan tentunya kita perlu juga berancang-ancang nih ya di bulan Ramadan, jangan sampai kebablasan kita untuk bisa mengelola keuangan keluarga kita dan jangan sampai tentunya berutang ya. Dan kita akan belajar saat ini dengan Madam terkait dengan bagaimana utang tersebut dan sejauh apa, lalu harus seperti apa kita mengelola uang ini, apalagi jangan sampai terjerat ke pinjaman online ya tentunya pada masa. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama dengarkan terkait dengan pemaparan berkaitan dengan utang tersebut dari Madam Ani. Silakan Madam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan segenap hadirin pemirsa Kalam TV sekalian, dan tentu saja yang soim wa soimah yang lagi khusyuknya ya menantikan jam per jamnya kita berpuasa pada hari ini. Dan tentu saja terima kasih untuk Kalam TV dan Teh Ayu yang sudah mengundang lagi. Dan kita hari ini mau bicara soal utang piutang. Madam akan dahului dengan nyanyian. Masya Allah, Madam. Tahu nyanyian Bergadang? Tahu, Madam. Oh, udah lahir pada waktu itu ya? Denger Oh aja. iya, dengar ya. Bunyinya apa? Bergadang, jangan bergadang. Iya, Madam. Kalau tiada artinya, bergadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Kita ganti dengan berhutang. Oh. Berutang jangan berutang. Kalau tiada artinya, berutang boleh saja. Asal pakai syariah. Masya Allah. Penasaran. Nah, ini dia. Kenapa kita utang tapi kita sebagai umat Islam terutamanya tidak mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Islam yang kita kenal di dalam urusan-urusan fikih muamalah, fikih ataupun urusan transaksi syariah. Nah, ini dia bahayanya. Kalau ini Madam punya teori nih ya. Kan tadi udah dijelasin tentang pinjol, pinjaman online, judol, judi online, benjol, ada satu lagi. Belanja Online. Nah, 3 musuh umat ini kalau kita belajar syariah, insya Allah kita nggak kelilit. Insya Allah kita nggak kena. Kalau kita tahu syariah, karena syariah mah jelas banget, jelas sejelas-jelasnya hukum yang mengawal supaya kita jangan terjebak ke transaksi yang tidak diredoi oleh Allah. Karena memang ataupun transaksi yang kita kenal dengan transaksi yang batil sesuai dengan surah An-Nisa surah yang keempat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kita diperintahkan orang-orang yang beriman ini supaya kalau kita makan harta kita sendiri maupun harta orang lain jangan dengan cara yang batil. Berarti jangan caranya yang tidak sesuai syariah. Utang pun, minjem pun semuanya harus ada aturannya. Yang paling keren adalah aturan yang dalam agama Islam ini komplit. Madam nggak pernah belajar sebelumnya di agama-agama Madam yang lain selain di agama Islam yang diajarkan begitu rapinya. Harus ada akadnya, harus ada objeknya, harus ada subjeknya, harus ada saksinya, harus ada khiyarnya, ada tempatnya. Kalau kita ngebatalin gimana, kalau kita ngemulangin kayak mana, syaratnya apa. Keren nggak? Keren banget, Madam. Keren banget. Detail banget. Lah kenapa kita masih kejebak? Terutama yang orang Jawa Barat seperti Teh Ayu. Madam juga sebenarnya. KTP Madam KTP Bogor. Malu kita ya selaku Teh Ayu. KTP-nya apa? Bogor juga. Kabupaten atau kota? Kota. Aduh, Madam yang kabupaten juga sebenarnya malu karena kita berdua ini ya. Iya, betul, Madam. Yang punya kabupaten, yang punya kota ini adalah paling tinggi jumlah pemain judi online dan pinjaman online-nya, dan paling banyak yang transaksinya, dan terutama yang para penghuni Bogor Selatan. Yang ada semuanya di Empang, di mana lagi? Bogor Selatan itu BNR apalagi daerah-daerah. Tuh daerah-daerah wisata juga kena, daerah-daerah ibadah juga punya, karena kan di Empang kan terkenal dengan ada kuburan-kuburan para ahli. Nah, ini dia para imam yang banyak dikunjungi. Loh, kenapa judi online hidup di sana? Kenapa pinjam online di sana? Karena masyarakatnya tidak belajar syariah. Lah malu kita sebenarnya. Ada kampus namanya Institut Agama Islam Tazkiyah, kampus yang terkenal dengan ekonomi syariah, tapi ternyata masih belum
menjangkau masyarakat, bagaimana sih prinsip-prinsip syariah itu harus kita pelajari ya. Nah, padahal dalam Al-Quran jelas kita nggak boleh secara batil, kita nggak boleh judi, dan utang ini serem. Utang boleh nggak? Boleh tadi nyanyian kita ada tadi nyanyian. ya. Ada nyanyian boleh. Nah, sesuai syariah itu bagaimana? Salah satunya adalah mencatat. Nah, dari awal Madam juga udah cerewet banget dah. Catat. Siapa yang catat utang sekarang? Kita sendiri. Nah, kadang-kadang nih ya kita nyatet utang. Karena apa? Diteleponin nama bank terus. Diteleponin nama ada bank-bank BPRS ataupun Koperasi Syariah, diteleponin dulu. Tapi kalau utang sama Allah seperti utang zakat, utang fidyah, diteleponin nggak? Enggak, Madam. Makanya harus dicatat semua. Kenapa? Karena ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita yang orang yang beriman ini kalau ada transaksi yang kita tangguhkan nanti pembayarannya, maka yang sifatnya dain ya utang itu harus kita catat. Kalau kita nggak bisa nyatet nih ya, suruh orang lain yang pinter nyatetnya. Banyak ya yang bisa ngebantuin kita nyatet. Nah, terus ada di ayat-ayat yang lain yang nanti kita akan juga bahas di sesi khusus tentang waris. Disentuh juga di surah An-Nisa 11-12 tentang utang. Allah memberikan rumus-rumus faraid, tapi ada di sela-selanya itu 4 ketukan yang mengingatkan kita bahwa sebelum kita membagikan harta waris tersebut, maka tunaikan dulu utang mayit. Mimba di wasiyatin usibiha audain. Tunaikan utang dan wasiat mayit. Berarti jelas dong, utang boleh tapi ada syaratnya. Utang boleh tapi diutamakan. Ya, bahkan Rasulullah SAW tidak mau kalau ada orang berutang yang masih dalam keadaan berutang tidak mau menyolatkannya. Serem nggak? Serem banget. Bahkan utang itu dalam hadis-hadis disebutkan menjadikan ruh kita terkatung-katung. Aduh, ya Allah. Dan utang ini akan diperhitungkan ya untuk amalan-amalannya karena tidak ada dinar dan dirham nantinya. Nah, serem nggak? Serem banget dah pokoknya. Makanya yang punya utang nih segera niatkan pertama. Niatkan harus dibayar ya, Madam. Niatkan harus bayar. Nggak mampu dari segi sekarang. Tapi hati-hati ya, jangan bilang nggak mampu tapi kayak ada tukang jualan sayuran ngeluh ke Madam tuh lihat tuh orang tadi bilangnya nggak mampu, tapi seret mobilnya baru. Utang sayur serem loh. Kenapa? Dimakan hari itu juga. Iya. Nah, makanya jangan berani-berani utang kalau nggak mampu bayar. Apalagi kalau utang makanan, menjadikan orang nggak ikhlas, nggak redo. Itu yang penjualnya nggak redo. Sampai Madam bilang gini, oke sini mana namanya? Madam yang bantuin nagih. Iya. Karena masa mobil baru, pakaian baru, tapi utang nggak dibayar. Nah itu ya. Jadi itu pertama, niatkan. Dan bayarlah kalau yang punya utang itu bayarlah mulai dari yang kecil. Biar gak terlalu berat mungkin, Madam ya. Gitu Dan datangin orang yang ngasih utang, mohon maaf saya belum bisa bayar utang sekarang. Nanti saya mau cicil dengan dari tadinya 1 tahun, saya bisa nggak 2 tahun, gitu bilangnya ya. Nah kemudian yang ketiga adalah kita juga minta na'udzubillah yang ada bunga-bunganya minta dihapuskan bunganya. Jangan sampai kita yang memberi pun terlibat dengan riba. Iya, betul. Yang memberi, yang memungut, yang menyaksikan, yang mencatat kata Rasul. Semuanya kena dosa ribanya. Na'udzubillah min dzalik. Tuh kan kru di sini juga ngangguk-ngangguk, jangan-jangan ada utangnya ya yang belum dibayar ya. Nah, itu mudah-mudahan enggak ya, cuman perasaan kita aja. Nah, maka dari itu utang ini kalau ada saudara ya yang kena pinjol tadi Teh Ayu, tolong disampaikan jangan dibayar, bantu bayar, tapi bantu selesaikan. Pertama telepon OJK, adukan 081 157 157 157. Nih Madam ini sebagai beginilah nasibnya kalau dikasih penghargaan tokoh penggerak literasi keuangan syariah. Makanya harus kencang dengan pesan-pesan pemerintah supaya kita nggak terlilit utang, terutama pinjol. Jadi
tadi ya, ditulis tadi nomornya tadi ya. Nah, terus di WhatsApp. Kalau mau nelpon, kalau buru-buru ya 157 itu hotline-nya OJK, laporkan. Atau kalau kita ragu-ragu, ini ada lembaga apaan sih datang ke kampung kami? Betul. Nih namanya ini. Coba dong tolong OJK ditangkap. Kalau misalnya nggak jelas, Iya. langsung ada pasukannya. Langsung. Oh, iya, Ada iya. satuan satgasnya. Betul. Serem. OJK mah serem kalau udah datang ya. Nah, terus kedua, lapor ke polisi. Kenapa? Kalau yang pinjol ilegal suka Oke. pakai algojo. Iya, serem banget Madam itu, serem Apalagi banget, Teh Ayu iya. badannya kecil gini kan, disembur juga, dibentak Iya. juga langsung Loncat. loncat. Nah, makanya telepon polisi supaya polisi kayak meriksa lingkungan sekitar, kalau ada apa-apa langsung bisa ditindak. Karena aturan OJK, utang apapun nggak boleh pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan berarti itu ilegal. Ilegal ya. Ya, Oh. apalagi mau rampas ini, rampas itu, nakutin ini, nakutin itu, teror ya. Iya, Madam betul. pernah ketemu teman Madam ya? Teh Ayu pernah nggak ngobrol sama orang yang kena pinjol? Kalau enggak sih, Nggak pernah ya? Madam, Berarti iya. Teh Ayu dalam lingkungan yang soleha, Amin, semuanya Madam. gemari Palo Jenawi. Amin ya Allah. Nah, kalau Madam ini pernah ya ditelepon temen ya, tolong dong, apaan sih? Allah Tolong Akbar. ini katanya, saya kayaknya rasanya mau bunuh diri aja. Saya betul. kalau ngeliat handphone itu kayaknya ngeri. Kenapa? Tiap buka dikatain sama dia. Tiap buka dia ngomong ini. Tiap ngangkat telepon sudah ganti nomor, tahu dia. Bisa Tahu dia ngedetek nomornya. ya. Kamu ganti nomor ya. Ternyata dia ada alatnya untuk mendeteksi. Terus kalau misalnya kita mau keluar, katanya kamu kesini ya, dimonitor sama dia. Allah. Anak kamu sekarang kuliah di sini ya. Astagfirullah. Anak kamu ini, saya tahu saudara-saudara kamu kerjanya di sini. Mau saya sebarin. Allah. Pernah Sampai sedetail itu suatu hari privasi kita. ya, Madam Madam. menemukan orang yang naruh di Instagram suatu lembaga ya, kampus, ditaruh di situ. Karyawan kalian ya belum bayar, namanya ini. Kaget. Allah. Lembaga Iya, tersebut iya. kaget, diperiksa ternyata bener. Sampai Sampai dibeberin kayak gitu. segitunya. Serem. Makanya dipermalukan, diteror, ditonjok, ya, disakiti, sampai dia tepuk tangan kalau dia gantung diri. Oh, ya Allah. Nah, serem ini, serem. Sampai dia jual aset. Yang judi online lebih serem lagi. Dan kadang-kadang kalau Madam telaah, ternyata judi online ini juga dipicu karena terlilit utang. Iya, biasanya dari situ dulu. Karena dia mau melunasi utangnya dengan jalan pintas. Iya. Judi dulu, pakai si bandar ini dimenangin dulu. Iya. Nah, Madam pernah nggak ketemu korban judi online? Nggak Belum juga. pernah, Madam, Ya memang iya. ya, kalau nasib Madam memang begini ya, ketemu dengan orang-orang yang terlilit utang, terlilit judi. Nah, apa dia bilang? Madam, mohon maaf ya, ternyata dia juga disabilitas. Allahu Akbar. Madam greget banget. Madam sengaja buat pelatihan untuk disabilitas, pakai jebakan. Madam tulis di situ. Coba tuliskan, ada nggak aset apa atau harta apa yang kamu punya? Aku nggak punya, Madam. Aku ini. Oke, handphonenya ada nggak? Enggak. Oke, ada nggak yang ini komputer atau apa? Atau ada apa yang dikasih orang tua? Nggak ada. Oke, 0. Ada nggak utang? Nah, Madam jebak di situ tulisannya. Oh iya. Utang pay later ada nggak? Utang judi online? Ada yang ngisi. Oh, Judi online diconteng sama dia, utangnya 1 juta. Kumaha tuh itu mah, hartanya kagak ada tapi utangnya 1 juta. Judi online pula. Madam panggil, kata Madam, kenapa kamu? Dan ini terletak di mana coba? Di suatu pulau Bangka Belitung, di sekolahan SLB. Ya Tapi dia yang kena ini adalah orang masyarakat umum. Waktu itu kita acaranya di sekolahan SLB di Bangka Belitung. Nah, dia bilang, iya Madam, pertamanya aku ini utang, pengen aku bayar karena aku nggak ada kerjaan. Aku ikutin, pertama murah katanya, karena slot itu kan bisa dengan 10.000. Iya. 10.000, 20.000 bisa. Tuh, kru aja ada yang ngangguk-ngangguk, berarti udah nyoba. Ya, 10.000. Menang katanya dia. Menang. Wah, ketagihan. Tiba-tiba, ampun dah, rugi. Nah, biasanya orang yang sudah rugi ini dia akan sadar. Tapi dia bilang begini, aku coba lagi deh. Yang penting aku balik modal. Ya Allah, ya betul. Lah, kumaha atuh. Siapa yang ngejanji ini bisa balik modal? Ternyata makin terpicu adrenalinnya, tambah dia kenceng, ternyata dia makin rugi. Makin dia kayak kemasukan setan. Nah, makanya
ini juga terjadi. Ada satu kejadian yang lain, dia sampai ngejual rumahnya, ngejual mobilnya. Bahkan terakhir dia bilang gini, sekarang saya udah habis berapa miliar dan saya udah gadekan rumah mertua. Ya Allah. Serem nggak? Serem banget. Kalau pemerintah nggak kencang-kencang lagi, ini udah kendor nih. Kayaknya kita nggak kedengaran lagi nih ya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, kayaknya nggak banyak nih yang ngomongin soal pinjol sama judol lagi. Banyak kan ngomong benjol, sama juga saudaraan sih mereka. Nah, harusnya dimusuhin bersama-sama. Situs-situsnya langsung ditutup. Bisa aja kalau pemerintah mau. Iya, iya. Buktinya kalau kita nih ya, kalau kita diundang oleh presiden, wakil presiden ya, terus kita dengerin presiden, wakil presidennya, pasti saat itu semua saluran apa-apa diberhentiin. Ya kita nggak bisa akses handphone kita, nggak bisa. Bisa kayak Berarti gitu, kita bisa ya. dikontrol dong. Betul, betul. Iya kan? Betul. Nah, jadi telekomunikasi itu bisa mengontrol sebenarnya. Nah, cuman harus ada orang-orang pakar lagi yang bisa dijadikan sumber pakar ya oleh kementerian kita untuk supaya bisa mencegah masuknya, karena digitalisasi ini borderless, tidak ada pintu. Tidak ada pintu, betul. Langsung ke tangannya masing-masing ya, Madam. Di tangan kita ada semua, makanya dengan adanya campur tangan pemerintah, insya Allah kita bisa selesaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Seserem itu Madam ya Serem, di digitalisasi. Mungkin kalau dulu kita yang namanya berutang itu ketika ada yang nagih, kadang-kadang yang ditagihnya itu jauh lebih galak Madam ya. Iya. Kayak gitu. Kalau sekarang malah jauh lebih serem lagi, Lebih karena serem. tadi ya ada yang algojo sampai datang sebegitunya di dalam hal pengelolaan atau utang tadi ya, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ya tadi bisa diminimalisir ya Madam ya tentang utang-utangnya gitu. Iya, Karena banyak sekali kemudaratan ya saat ini bisa Serem. diinikan gitu. Baik Iya. Madam, tadi kan berbicara tentang bagaimana utang ini bisa dikelola dengan syariah. Sementara tadi di tengah masyarakat itu saat ini kan sebetulnya ada orang yang ngaji gitu, paham, tapi belum bisa mengaktifasikan bahwa hasil dari pengajiannya itu ke dalam pengelolaan keuangan. Artinya tadi imam di sana banyak, kampus di sana banyak ya, tetapi masyarakatnya justru malah berutang, malah pinjolnya paling tinggi dan Iya. lain-lain. Nah, artinya ini ada pemisahan ya sepertinya di antara pemahaman dengan implementasi dalam kehidupan. Nah, sepertinya harusnya seperti apa ini Madam? Ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) yang didirikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya dan juga diketuai harian langsung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI di kabinet sebelumnya, itu sudah memerintahkan KNKS ini atau meminta ya KNKS juga untuk memberikan sosialisasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Salah satu produknya yang bisa diakses adalah khutbah, isi khutbah atau panduan khutbah ekonomi syariah yang ada di websitenya KNKS, bisa diunduh gratis dan bagusnya dijadikan panduan oleh masjid-masjid Oh iya, dan Masya Allah. majelis taklim ya. Jadi ini perlu dicampuri dengan topik-topik yang selama ini kita buat, misalnya puasa adalah kewajiban, puasa menahan sabar, puasa menahan emosi, puasa menahan lapar, itu udah biasa. Betul. Ditambah lagi puasa menahan juga keinginan untuk belanja. Puasa juga menahan supaya kita nggak ingin utang, ingin berjudi, hal-hal yang maksiat. Begitu tuh. Harusnya dicampur topik-topiknya. Begitu juga khutbah. Madam ini paling seneng ikut sholat Jumat. Kenapa? Pengen tahu laki-laki ngomongin apa sih hari Jumat? Oh iya. Nyampe nggak ke rumah? Ternyata nggak nyampe. Laki-laki ngaji sendiri, istri ngaji sendiri. Pakai majelis taklimnya istri-istri kan ada pagi-pagi ya kan? Iya, betul. Atau hari Jumat pagi nggak nyambung. Harusnya topik-topik itu dibawa ke rumah, diberikan penjelasan kepada anak-anak kita. Ya bapak-bapak ini coba tes aja nih ya, bapak-bapak kita. Apakah topik hari Jumat kemarin, khutbah Jumat kemarin lupa? Karena apa? Ngantuk separoh. Biasanya gitu. Madam. Iya. Jam-jam rawan ya. Boro-boro mau dikasih tahu ke Upin nama Ipin di rumah. Nah jadi nggak nyambung nih ya. Usaha pemerintah untuk mengisi apa tadi, isi khutbah, panduan khutbah, udah dibawa ke masjid, nggak dibawa ke rumah, nggak nyambung juga. Iya, Madam. Usaha pemerintah untuk menjadikan majelis taklim, misalnya Madam nih sama OJK, bantuin OJK nih ya Madam untuk acara si cantik
ya memastikan ibu-ibu majelis taklim, ustazah-ustazah juga melek karena ustazah ini kalau diundang ya kita ngundang 1.000 orang. Oke, Masya Allah. Diundang 1.000 orang, ustazah itu lain dengan suami-suami. Kalau bapak-bapak pergi pengajian, dia buat status, Ma, atau dia kirim WhatsApp ke istrinya, Ma, aku di pengajian ya, Ma, baliknya nanti jam 9. Kalau ustazah-ustazah dikirim, seru deh. Belum mulai acaranya udah buat status di media sosial, betul, di ini betul. kan, aku lagi di sini bersama komunitas aku, majelis Iya, taklim betul, aku. betul. Waduh seru. Nah, Masya jadi Allah, makanya seru. itu OJK demen sama ibu-ibu, demen sama ustazah-ustazah majelis taklim, pimpinan majelis taklim. Dikumpulkan 1.000 orang, tapi jamaahnya ampun dah minimal 100. 100. Satu orang tuh minimal punya jamaah 100. iya, minimal jamaah 1.000 kali 100 ataupun yang Iya. jutaan kayak Salimah, Hidayatullah, ya. Terus ada juga yang yang dipasuk di Persis ya, yang untuk wanitanya, ada juga mualimatnya, ada juga Aisyahnya. Aduh, ramenya pada waktu itu. Tapi sayang Ya, kita nggak terus-terusan, harusnya buat program ini secara banyak di Berkelanjutan. daerah-daerah lain. iya. Kan udah dicontohin OJK nih. Nah, insya Allah nanti kalau bisa Al-Kalam TV nih ya, buat nih kita rame-rame 1.000 ustazah kita kumpulin di GOR Bogor ya, supaya apa, nyampe pesan-pesan kita tadi. Jangan betul, sampai betul, utang yang nggak dibayar, utang Iya. pinjol, terus judi online anak-anak kita yang lagi diem-diem di kamar diperiksa. Sering nggak nih meriksa handphonenya anak-anak kita? Nah, kalau belum, kita adakan pendekatan ya, jangan sampai mereka terlibat. betul. Ya, serem banget karena tadi serem. langsung ke tangan kita Dan sendiri. anak-anak 10 tahun paling muda, paling udah mudah bisa sudah mengakses bisa, slot. Madam, astagfirullah. Diketahui dari transaksi ya, PPATK dari di bawah Kementerian Keuangan itu mendeteksi bahwa usia anak-anak 10 tahun ternyata sudah main judi online. Serem nggak? Serem banget, Madam. Nah, jadi selain kita insya Allah terus ya paling dikawal dengan iman, Betul, ya, betul. dengan Islam, sholat, puasa, ini mencari kita mengawal, ngaji ya, pastikan tiap hari ketemu Al-Quran. Nah, setelah itu kita ajak kasih taklim di rumah. Oke. Nah, Insyaallah. dan serunya dibawa ke kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan Iya. positif ya, mudah-mudahan anak-anak kita, para penerus generasi kita ya punya Ya, benteng insya yang Allah. kuat, iman yang kuat, sehingga apapun tantangan yang ada di depan itu bisa dihalau dengan baik gitu ya, Ya, Madam. insya Allah. Insya Allah. Terkait dengan tadi niat, Madam ya, ada niat di mana yang berhutang itu memiliki niat untuk membayar hutangnya. Nah, kadang-kadang kan kita menemui bahwa iya nanti dibayarnya minggu depan. Nah, setelah di minggu depan udah ada uangnya, malah didiemin dulu deh, nanti lagi deh uangnya gitu Iya. loh, Madam. Ya, niat di sini seberapa kuat nih, Madam, yang tentunya Ya, harus memang diingat? orang-orang yang suka berutang ini perlu dikasih shock terapi, termasuk keluarga kita. Ada saudara-saudara kita yang suka terlilit utang, tiap berapa bulan sekali ngetok pintu, nangis-nangis, ngejereng-gejereng, minta tolong ditransfer 200-300 ribu, ternyata ngebayarin utang yang bunganya 1% per hari. Nggak akan selesai kita. Nah, makanya dia niatkan dulu untuk supaya kita takutin dulu, artinya kita kan caranya supaya kita itu sadar itu kan ngelihat konsekuensi apa yang akan terjadi, bahwa Allah nggak redho dengan hambanya yang ternyata berutang, ruhnya pun tidak diterima di langit dan di bumi. Serem. Iya. Kedua apalagi, nah kalau yang orangnya utang ini karena utang ternyata punya barang yang bisa dibayarkan, tapi ternyata tidak dilakukan, ternyata juga nanti siapa yang akan melunasinya? Ada nggak ahli waris kita yang sangat prihatinan dengan kita misalnya, dan kita nggak tahu nih, ya. Nah, kemudian setelah niat itu kita tumbuhkan terus, kita buat schedule. Namanya rescheduling. Kalau dia nggak mampu minggu depan, berapa mampunya, kapan mampunya, tanda tangan. Nah, kalau nggak mampu lagi, kasih konsekuensi. Apa yang kamu miliki, terus terang aja. Apa yang kamu punya di rumah? Aku punya motor, aku punya ini. Ya udah, itu aja kita jual ke pegadaian, atau kita jual ke orang lain yang bisa kita jual di online dan segala macam. Yang penting jangan utang. Yang penting jangan keliling utang. Nggak gaya kalau misalnya di rumah ada dispenser, ada microwave, ada kulkas, ada mesin cuci, tapi utang. Iya. Nah, makanya
Salah satunya setelah niat tadi ya, mengatur keuangannya untuk supaya bisa membayar. Kedua, ketiga, jual aset. Jual asetnya. Keempat, pastinya ikhtiar lebih kencang lagi. Caranya apa? Sedekah. Orang pasti heran nih kalau Madam bilang, aku punya utang tapi disuruh sedekah sama Madam. Lah iya, sedekah itu nggak harus kita mengeluarkan apa yang kita miliki secara uang, ya kan? Berbuat Iya, kebaikan, betul. supaya apa? Membantu orang lain, supaya apa? Terus menyambung silaturahim, supaya apa? Supaya terbuka pintu-pintu rezeki. Iya, betul. Sedekah kita paling lemah-lemahnya sedekah kita itu salat duha. Greget, Iya, Madam. iya. Ada orang yang punya utang tapi sombong, nggak mau berdoa kepada Allah, tidak mau menunaikan sholat 2 rakaat atau gampil, Iya. kan tiap pagi Betul. nggak nyusahin. Iya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan sholat tahajud misalnya, Iya. lebih beratan. Kita mudahkan mulailah dengan yang mudah, mudahkan dengan yang tadi sholat duha 2 rakaat dulu. Kita tambah lagi 2 rakaat lagi, kita tambah lagi 2 rakaat lagi. Nah, insya Allah doanya juga keren. Memang doanya juga memudahkan untuk supaya kita mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Betul. Ditambah lagi ada doa pagi dan petang di doa masyurat, di kumpulan doa-doa masyurat. Kalau misalnya mempraktikannya, ya kalau mungkin sebagian dari kita tidak menjalankan ya nggak apa-apa ya. Tapi doa ini bagus banget. Betul. Karena doanya sahih dari hadis sahih yang diajarkan Jibril langsung kepada Rasulullah SAW, bahwa jangan sampai ghalabatid dain wa qahri rijal. Iya, itu dia. Nah, keren dah. Keren banget. Pokoknya nggak ada dalam Islam yang nggak ada solusinya. Semuanya serba solusi ya. Madam, Serba ya, ada solusi, asal Betul, mau betul. ngejalaninnya ya. Masya Allah. Terima kasih Madam, sangat menarik. Dan tentunya ketika kita menghadapi ataupun menyikapi utang ini dengan syariah ini menjadi sebuah solusi bagaimana kita bijak dalam langkah ya, misalkan kita saat ini sedang terlilit utang. Oke, Madam, Masya Allah, pembahasan yang luar biasa untuk kesempatan kali ini tentang utang, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan ya, yang bagi yang sedang berutang diberikan kemudahan dalam membayarkan utangnya, kemudian yang lainnya senantiasa diberikan keberkahan di dalam hartanya, amin ya robbal alamin. Amin. Baik para pemirsa sekalian, sampai sini untuk perjumpaan kita kali ini tentang pembahasan pengelolaan keluarga syariah. Sementara nanti kita akan bertemu kembali insya Allah pada kesempatan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada para pemirsa Kalam TV dimanapun berada. Sampai berjumpa kembali. Madam, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan tontonan yang bisa sebagai tuntunan. Di antara ulama kita, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin, kita dapat ilmu beliau beserta para asatiz melalui Kalam TV. Mari tonton, saksikan Kalam TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu, sukses. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain sih? Kata nama ukti-ukti ya? Enggak, kata siapa? Coba lihat. No. Oke, dan kata nama ukti-ukti. Siapa juga yang cetak sekolah? Sudah aja siapa? Wah, Masya Allah, ternyata si Bojan diem-diem punya aman tersembunyi. Sedekah Kalam TV ternyata. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.